Berbahayakah benjolan di leher? Ikuti dari awal hingga akhir ya. Benjolan yang membesar meliputi yaitu tonsil atau amandel yang membesar, bisa juga adanya pembesaran kelenjar getah bening yang ada di leher, atau bisa juga tumor yang jinak atau ganas yang ada di leher, serta tiroid yang membesar. Tonsil atau amandel adalah kelenjar getah bening yang ada di dalam tenggorokan yang berfungsi sebagai pertahanan atau sebagai sistem kekebalan tubuh. Penyebab peradangan pada tonsil atau amandel adalah bisa karena virus, bisa karena bakteri, atau bisa juga karena iritasi. Bila oleh karena virus, maka akan sembuh sendiri dalam waktu beberapa hari, biasanya juga disertai batuk pilek. Dan apabila karena bakteri, kita bisa lihat di tenggorokannya, yaitu di tonsilnya ada warna putih bintik-bintik. Itu artinya detritus atau adanya infeksi. Dan itu diberikan obat antibiotik. Sedangkan kalau karena iritasi, biasanya akan membaik sendiri apabila dihindari penyebabnya. Infeksi pada tonsil atau amandel menyebabkan keluhan rasa nyeri saat menelan atau juga rasa tidak nyaman saat menelan. Tonsil kronis atau yang sering kambuh, efeknya adalah sangat sensitif pada makan makanan tertentu atau pada suhu yang ekstrim yaitu seperti suhu yang dingin sehingga menyebabkan iritasi dan merasakan tenggorokannya tidak nyaman. Kapankah tonsil perlu dioperasi atau diangkat? Yaitu yang pertama, apabila sering sekali terjadi infeksi, yaitu lebih dari 7 kali dalam setahun. Yang kedua, didapatkan infeksi yang parah, adanya nanah pada tonsil, dan juga adanya bau mulut. Yang ketiga, yaitu kesulitan dalam menelan dan juga gangguan dari pernafasan, sehingga seseorang menjadi mengorok. Penyebab benjolan di leher bisa sebabkan oleh karena kelenjar getah bening yang membesar karena infeksi virus, bisa juga karena infeksi bakteri, yang umumnya ada keluhan yaitu demam karena infeksi dari virus atau bakteri. Dan biasanya benjolan ini akan menghilang sendiri apabila infeksi atau demam itu sudah membaik. Gejala lain daripada infeksi kelenjar getah bening karena virus atau bakteri adalah apabila benjolan yang ditekan akan terasa nyeri dan juga akan terasa lebih lunak. Kelenjar getah bening di leher bisa disebabkan oleh kuman TBC atau tuberkulosis. Gejalanya yaitu adanya benjolan yang keras dan sulit digerakkan dan juga akan menetap lebih daripada 1 bulan. Dan disertai juga dengan keluhan yang lain yaitu adanya demam atau adanya berat badan yang menurun tanpa adanya usaha diet. Benjolan di leher bisa juga disebabkan oleh adanya tumor, yaitu tumor jinak, yaitu contohnya adalah lipoma, suatu lemak yang berada di bawah kulit yang biasanya sudah terjadi lama dan tidak semakin membesar. Lipoma teraba lunak dan tidak ada nyeri. Tumor ganas di leher biasanya teraba keras dan sulit digerakkan, serta semakin membesar, juga disertai dengan gejala lain yaitu penurunan berat badan. Untuk mendiagnosanya, dokter biasanya menggunakan yaitu alat ultrasonografi atau bila mencurigai keganasan akan dilakukan biopsi atau pengambilan dari jaringan. Biopsi jaringan bisa dilakukan yaitu dengan jarum atau bisa juga dengan pengangkatan jaringan. Dokter yang akan menentukan apa yang harus dilakukan tindak lanjutnya. Biopsi jaringan akan dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Dari sana akan diketahui apakah termasuk infeksi dari tuberkulosis, ataukah karena infeksi bakteri, ataukah tumor jinak, atau tumor ganas yang akan menentukan tindak lanjut sesudahnya. Tiroid juga bisa membesar dan teraba sebagai benjolan. Dan tiroid juga merupakan suatu organ yang penting, di mana kelainannya ada dua, yaitu berupa benjolan dan juga berupa fungsi. Bila terjadi pembesaran di tiroid, belum tentu terganggu fungsinya. Apa sih terganggu fungsi tiroid? Ya, tiroid bisa menyebabkan hipertiroid, yaitu berat badan menjadi turun, nadi lebih dari 100 kali per menit, sehingga
mudah menjadi capai. Kemudian apabila hipotiroid, berat badan akan berlebih, rambut rontok, dan pada wanita terjadi gangguan menstruasi. Dan apabila benjolan tadi untuk menentukannya, yaitu kita lakukan pemeriksaan USG. Dari sana dokter akan menentukan dia termasuk ke arah keganasan atau tidak dalam bentuk skala TIRADS, yaitu Thyroid Imaging, Reporting, and Data System. Dari hasil USG akan didapatkan yaitu tirat 1 sampai dengan 5. Apabila tiratnya sudah lebih daripada 3, harus hati-hati untuk terjadinya keganasan. Biasanya dokter akan memeriksakan lebih lanjut bila diperlukan yaitu CT tiroid dan kemudian apabila diperlukan yaitu akan dilakukan pemeriksaan biopsi yaitu pengangkatan daripada jaringan tiroid. Untuk pengangkatan jaringan daripada tiroid, dipertimbangkan juga selain dari TIRADS, juga adanya keluhan dari pasien, yaitu sulit menelan atau suara menjadi serak. Karena itu dokter akan mempertimbangkan apakah akan diangkat jaringan tiroidnya atau tidak. Bila suka dengan video ini, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Semakin sehat.